Halo teman-teman, berjumpa kembali di video saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah adapter yaitu M.2 NVMe to PCIe adapter dari merek NFHK. Adapter ini berguna agar kita bisa memasang SSD M.2 NVMe pada motherboard yang tidak mempunyai slot M.2 NVMe atau slot M.2 NVMe yang ada sudah terpakai semua. Dan kita ingin memasang SSD M.2 NVMe kita yang nganggur misalnya. Sebenarnya ada beberapa macam adapter seperti ini. Ada yang menggunakan interface PCIe X16, X4, dan PCIe X1. Nah, kebetulan pada video ini saya membeli adapter PCIe X1 karena memang akan saya pasang di motherboard saya yang saat ini hanya tersisa slot PCIe 30X1 saja. Sebagai informasi, adapter ini akan memaksa SSD NVMe berjalan di PCIe 30X1 yang seharusnya dan optimalnya berjalan di PCIe 30X4. Nah, sejauh manakah penurunan performa yang dihasilkan? Jangan-jangan malah turun jauh di bawah SSD SATA. Oke, kita lihat bersama di video ini ya. Adapter ini datang dengan paket penjualan seadanya, tanpa kotak dan tanpa dokumen apapun. Pada paket penjualan kita akan mendapatkan sebuah bracket. Kebetulan ini adalah long bracket. Kalau teman-teman berencana memasang adapter ini di mini PC, ada juga versi short bracketnya. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah spacer atau kuncian. 3 buah baut, 2 buah untuk bracket dan 1 buah untuk spacer. Tata cara perakitan yaitu pertama kita pasang bracket terlebih dahulu. Jangan pasang SSD duluan karena bisa menghalangi baut bracket. Kemudian pasang SSD, lalu pasang spacer, paskan cepakan spacer di ujung SSD. Baru kemudian pasang baut spacer sehingga spacer dan SSD terpasang dengan pas. Hasil akhir pemasangan dapat teman-teman perhatikan di video. Oke teman-teman, saatnya kita pasang dan kita cek apakah terdeteksi dengan baik. Oh iya, saya akhirnya tidak memasang bracketnya karena tanpa bracket adapter ini bisa tertancap dengan kuat di slot PCIe. Dan juga ini hanya sementara untuk keperluan tes saja. Tetapi saran saya buat teman-teman sebaiknya dipasang saja bracketnya supaya lebih aman, terutama dari goncangan. Setelah bisa hidupkan dan masuk ke BIOS, SSD atau adapter tidak terdeteksi pada menu storage, tetapi terdeteksi pada menu NVMe Configuration. Kemudian pada Windows Explorer, SSD belum terdeteksi karena SSD VGAN yang saya pasang dalam kondisi unallocated. Pada aplikasi Crystal Disk Info terlihat transfer mode PCIe 30X1 sesuai dengan transfer mode adapter ini. Untuk lanjut ke pengujian, saya memformat SSD dan membuat volume baru. Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa pengujian ini dilakukan di slot PCIe 30. Untuk PCIe 20, hasilnya tidak akan sama dengan hasil pengujian di video ini karena berbeda bandwidth. Pengujian pertama yang saya lakukan adalah uji sintetis Crystal Disk Mark 8. Untuk memantau suhu SSD, saya menggunakan monitoring dari aplikasi HW Info NANDPAD. Pada saat idle sebelum dites, suhu SSD menunjukkan angka 36 derajat. Dan berikut adalah hasil pengujian menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark 8. Pada pengujian Crystal Disk Mark 8, SSD NVMe VGAN Hyper yang terpasang pada adapter ini menghasilkan kecepatan sequential read 820 MB per second dan sequential write di angka 737 MB per second. Untuk suhu maksimum selama pengujian tercatat di angka 47 derajat. Kemudian pengujian kedua, saya menggunakan aplikasi ATTO Disk Benchmark dan berikut adalah hasilnya. Pada pengujian menggunakan aplikasi ATTO, SSD VGAN Hyper yang terpasang pada adapter ini menghasilkan kecepatan read maksimal di angka 778,23 Mbps dan write maksimal di angka 704,59 Mbps. Hasil ini hampir mirip dengan hasil pengujian Crystal Disk Mark 8. Lalu suhu maksimum pada monitoring HW Info NANDPAD tercatat di angka 46 derajat. Oke teman-teman, setelah 2 pengujian sintetis tadi, mari kita bahas apa yang kita temukan. Jika kita perhatikan hasil pengujian tersebut, maka terlihat ada penurunan performa SSD saat menggunakan adapter ini. Hal ini tentu disebabkan oleh antarmuka yang menggunakan
PCIe 30X1. Untuk mengetahui penurunan performa SSD saat menggunakan adapter ini, saya sudah siapkan perbandingan dengan hasil pengujian pada antarmuka PCIe 30X4 yang pernah saya dokumentasikan. Berikut adalah perbandingannya. Agar lebih jelas, saya juga membuatkan diagram batangnya. Yang berwarna abu-abu adalah antarmuka PCIe 30X1 dan yang berwarna hijau adalah antarmuka PCIe 30X4. Pada sequential read terlihat kecepatan turun setengah lebih dari 1700-an Mbps ke 800-an Mbps. Sedangkan pada sequential write turun sekitar sepertiga dari 1000-an Mbps ke 700-an Mbps. Hal serupa juga terjadi pada sequential 1M Key 1. Hanya pada random 4K Key 32 sedikit ada anomali, yaitu PCIe 30X4 justru sedikit lebih lambat. Lalu jika hasil ini kita bandingkan dengan kecepatan sebuah SSD SATA, maka kecepatannya masih tetap lebih tinggi. Bisa teman-teman lihat pada perbandingan berikut ini. Terlihat kecepatan hampir 2 kali lipat dari sebuah SSD SATA. Sayang sekali dalam pengujian ini saya tidak mempunyai testbed lama yang masih menggunakan PCIe 2.0. Sehingga pengujian di slot PCIe 2.0 tidak dapat saya lakukan. Namun dapat dipastikan pada slot PCIe 2.0 hasilnya pasti lebih lambat dari PCIe 3.0 karena perbedaan bandwidth seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Jadi saran saya, jika sistem teman-teman masih menggunakan PCIe 2.0, lebih baik tidak menggunakan adapter ini untuk SSD NVMe, kecuali jika terpaksa. Mengapa demikian? Karena kecepatannya akan sama atau bahkan bisa saja di bawah SSD SATA. Dengan kisaran harga 30.000 sampai 50.000, adapter ini cocok untuk teman-teman yang punya SSD M.2 NVMe dan tersedia slot PCIe 30X1 pada motherboardnya. Walaupun kecepatan SSD NVMe turun hingga setengah lebih dari normalnya, menurut saya tetap worth it karena masih lebih cepat daripada SSD SATA. Lumayan buat simpan-simpan data ataupun buat install game. Oke teman-teman, demikianlah video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.